Guys, kalian pernah gak sih dengar omongan yang katanya orang Korea tuh gak bau badan ya? Atau bahkan kalian punya teman Korea yang tetap wangi padahal udah keringetan seharian? Emang beneran sih mereka gak bau atau itu cuma mitos belaka ya? Nah, kita bakal bahas dari sisi sains dan genetik. Oke, lanjut. Jadi gini Besti, ternyata itu bukan mitos. Ada gen khusus yang ngatur apakah seseorang punya bau badan atau enggak. Namanya ABCC11. Gen ini ngatur produksi senyawa tertentu di kelenjar apokrin. Itu loh, kelenjar yang nyebabkan bau badan. Nah, mutasi tertentu pada gen ABCC11 bikin kelenjar apokrin jadi gak aktif. Artinya, orang dengan gen ini bakal keringetan, tapi keringetnya nggak menghasilkan bau menyengat. Gen ABCC11 terletak pada kromosom 16 dan mengkode protein transporter yang berperan dalam ekskresi senyawa tertentu di kelenjar apokrin, termasuk di ketiak. Salah satu varian penting dari gen ini adalah seperti yang ada di layar. Mutasi ini menyebabkan perubahan asam amino dari glisin menjadi arginin pada posisi 180 protein yang berdampak pada fungsi transporter tersebut. Individu dengan genotip AA homozigot mutasi mengalami penurunan atau kehilangan fungsi transporter ABCC11 sehingga sekresi prekursor bau seperti ini dan ini berkurang drastis atau tidak ada sama sekali. Akibatnya, bakteri di kulit tidak memiliki substrat untuk menghasilkan bau badan khas. Pewarisan gen ABCC11 bersifat autosom resesif, artinya seseorang harus mewarisi dua salinan alel mutasi, satu dari masing-masing orang tua, untuk memiliki genotip AA dan tidak memiliki bau badan. Individu dengan genotip GA heterozigot biasanya memiliki bau badan, meskipun mungkin lebih ringan dibandingkan dengan genotip GG. Pola pewarisan ini berlaku sama untuk pria dan wanita, karena gen ABCC11 tidak terkait dengan kromosom seks. Frekuensi alel A yang terkait dengan ketiadaan bau badan bervariasi di antara populasi. Asia Timur sangat tinggi sih, terutama di Korea Selatan hampir 100% individu memiliki genotip AA, yang berarti mayoritas tidak memiliki bau badan. Eropa dan Afrika sangat rendah, sebagian besar individu memiliki genotip GG, yang berarti mereka memiliki bau badan yang khas banget. Asia Tenggara variabel, misalkan di Thailand sekitar 63% memiliki genotip AA, sedangkan di Filipina hanya sekitar 23% yang memiliki genotip AA. Gen ini paling banyak ditemuin di populasi Asia Timur ya guys, terutama Korea, Jepang, dan sebagian besar orang Tiongkok. Di Korea Selatan lebih dari 95% orang punya varian gen ABCC11 yang wangi alami. Makanya nggak heran kalau produk deodoran di sana penjualannya rendah banget. Sementara di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, mayoritas orang punya versi gen yang menyebabkan bau badan. Indonesia gimana ya? Kita tuh ada di tengah-tengah, ada yang punya gen anti bau, tapi banyak juga yang enggak. Perbedaan ini ada kaitannya sama evolusi dan adaptasi lingkungan. Misalnya, di daerah dingin seperti Korea dan Jepang, kelenjar apokrin yang aktif dianggap gak terlalu penting karena mereka gak banyak berkeringat. Tapi di daerah tropis, tubuh kita beradaptasi buat ngatur suhu lewat keringat. Jadilah bau badan lebih umum. Fun fact ya, cowok secara alami punya kelenjar apokrin lebih banyak dan lebih aktif dari cewek. Jadi ya, cowok cenderung lebih bau badan. Tapi ini bukan kutukan kok, ini cuma biologi. Nah, buat kamu yang pengen tetap wangi tanpa harus pakai produk kimia, coba deh herbal alami ini. Yang pertama bisa pakai daun sirih dengan merebus 10 lembar daun sirih dan minum airnya setiap hari. Manfaatnya bisa sebagai antibakteri dan ngurangin bau badan dari dalam. Yang kedua bisa pakai temulawak. Parut temulawak, peras airnya lalu campur madu, minum 2 kali seminggu. Juga bisa melancarkan metabolisme dan mengontrol keringat. Yang ketiga ada jeruk nipis dan kapur sirih. Caranya bisa campur keduanya lalu oles di ketiak 15 menit sebelum mandi.
Manfaat lainnya bisa membunuh bakteri penyebab bau. Lalu bisa memakai daun kemangi yang dimakan sebagai lalapan atau di blender jadi jus. Daun kemangi ini bisa bikin aroma tubuh lebih segar. Bisa juga pakai cuka apel. Campur cuka apel dan air 1:1 lalu oleskan ke ketiak pakai kapas. Cuka apel bisa menyeimbangkan pH kulit dan membasmi bakteri. Oke, jadi Besti, punya atau nggak punya bau badan itu bukan salah siapa-siapa sih. Itu warisan genetik. Tapi menjaga kebersihan dan wangi itu pilihan kita. Jangan lupa mandi, ganti baju bersih, dan minum herbal alami kalau kamu mau lebih wangi natural. Intinya, bau badan itu sangat manusiawi kok, tapi kita bisa tetap pede dan segar sepanjang hari. Stay hygiene and stay confident. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya buat tahu info menarik lainnya. Bye-bye!